Horas, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali kita pada minggu hari ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, dengan topik minggu pengendalian diri terhadap teknologi. Pengendalian terhadap teknologi. Ini sebuah pembahasan yang menarik di tengah berkembangnya zaman dan bagaimana pentingnya peranan teknologi membantu kita dalam segala bidang, dan mengapa Tuhan dalam minggu hari ini ingin mengajari kita bahwa ternyata teknologi pun harus tetap berada di bawah kendali kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, saya ingin menyapa kepada seluruh Jemaat Tuhan yang masih harus terus beribadah pada minggu hari ini. Saya percaya kita tetap bersukacita meskipun harus beribadah di rumah, karena kita merasakan kesehatan boleh berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Terkhusus untuk seluruh Jemaat Tuhan dan Majelis Jemaat HKBP Pardumuan Resort Simalingkar, kiranya Tuhan selalu memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan ini yang membantu kita memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita memohon hikmat daripada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu hari ini firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saya ingin kita bersama-sama membuka Bibel atau Alkitabnya, 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu kalau mau ikuti di rumahnya masing-masing, boleh bersama-sama kita membacanya tentang nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Baru-baru ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Apabila kita perhadapkan dengan tahun-tahun yang telah berlalu, maka 17 Agustus biasanya dirayakan dengan upacara bendera, kemudian dengan berbagai perlombaan, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan mungkin di tengah-tengah pekerjaan atau dimanapun berada, untuk mengadakan perlombaan memeriahkan pesta mengingat kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pada tahun 2020 ini seperti kita ketahui bersama bahwa berkumpul-kumpul adalah suatu hal yang harus kita minimalisir. Sehingga berdasarkan protokol kesehatan, perlombaan-perlombaan dan upacara sebagaimana yang kita adakan biasanya adalah sebuah hal yang tidak dianjurkan dan bahkan dilarang untuk diadakan berdasarkan protokol kesehatan. Namun apabila kita memperhatikan baik itu yang tersebar dalam media sosial maupun di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita sendiri, bahwa masih banyak orang yang
berkumpul, merayakan dengan perlombaan kah itu, dengan apapun itu untuk memeriahkan sekaligus karena di situ adalah hari libur. Dan kalau kita memperhatikan itu, jangankan mungkin banyak yang merayakan itu, jangankan mungkin mengingat protokol kesehatan, bahkan ada yang tidak memakai masker. Dan kalau kita boleh jujur, Kota Medan ini bisa dikatakan banyak sekali orang yang menganggap sepele dan menganggap memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan adalah sebuah hal yang tidak perlu terlalu dilebih-lebihkan, seolah-olah dilebih-lebihkan ketika orang mengikuti itu. Sehingga ketika kita memakai masker, kadang orang yang melihati kita seolah-olah memakai masker itu justru adalah yang salah. Itu yang terjadi dalam beberapa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan bahkan dalam kehidupan setiap harinya. Kalau ditanyakan kenapa kalian melakukan kegiatan tersebut dan kenapa kamu tidak mau mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya, maka banyak yang mengatakan sudah mengalami kejenuhan. Banyak yang mengatakan tidak nyaman memakai masker, sesak dan segala macam alasannya. Dan banyak juga yang mengatakan, ada juga yang mengatakan dan menyebarkan isu bahwa masalah pandemi adalah soal yang dilebih-lebihkan sehingga menyepelekan hal protokol kesehatan. Dari semua yang menjadi alasan orang untuk tidak mengikuti anjuran pemerintah dan medis, kebanyakan adalah karena perasaan yang dia rasakan itu yang dia ikuti untuk mengambil keputusan dalam kehidupannya. Dapat kita katakan bahwa dari setiap alasan tersebut masih banyak manusia yang membiarkan perasaannya, emosi jiwanya, apapun itu menjadi penentu dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah kehidupannya, tanpa memikirkan bahwa kehidupannya berkaitan dengan orang lain, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Perasaan siapakah itu? Perasaan para medis yang harus terus bertugas, jangankan libur, bahkan kadang lembur dan tidak bisa pulang. Tidak memikirkan bagaimana perasaan para keluarga tenaga medis yang gugur di tengah-tengah perjuangan memberantas pandemi ini. Tidak memikirkan bagaimana perasaan pasien yang masih terus dirawat di dalam rumah sakit, dan tidak memikirkan bagaimana perasaan pemerintah yang terus-menerus salah dalam setiap kebijakan yang mereka buat. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa meningkat tajam angka pasien positif corona dan sulitnya hilang wabah ini adalah karena manusia kebanyakan mengizinkan perasaannya, emosi jiwanya menjadi penentu pengambilan keputusan dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu juga yang terjadi dalam jemaat Korintus. Yang mungkin kita heran, kenapa hal pengendalian terhadap teknologi dalam firman Tuhan ini dikatakan tentang percabulan. Kita mengetahui bersama bahwa kota Korintus adalah kota pelabuhan yang akrab dengan, maaf kata, prostitusi. Sehingga kota ini bisa dikatakan memiliki predikat, maaf kata, kota prostitusi. Dan di sana seperti dilegalkan sebagai hal yang dilumrahkan. Namun dalam firman Tuhan ini dikatakan Rasul Paulus di ayat yang ke-12, segala sesuatu halal bagiku tetapi tidak semua berguna, segala sesuatu halal bagiku tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Melalui firman Tuhan di ayat ke-12 ini yang mau Rasul Paulus katakan bahwa setiap orang yang menjadi Kristen memang adalah orang yang merdeka. Kita ketahui bagaimana orang Kristen, nggak ada larang-larangannya kan? Tidak ada halal dan haram sama kita. Tidak ada ini yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh dimakan. Tidak ada nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dalam orang Kristen ada sebuah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Ini yang kadang dilupakan, garis bawahi. Oleh Tuhanlah kita memperoleh kemerdekaan itu. Oleh karena itu dia menyadari, Rasul Paulus menyadari betul bahwa kemerdekaan dan kebebasan yang dia miliki dalam kehidupannya adalah sesuatu hal yang dianugerahkan Tuhan baginya. Oleh karena itu apapun yang dia jalani dalam kehidupannya, kalau itu tidak berguna untuk Tuhan, kalau itu membuat dia diperhamba olehnya dan melupakan Tuhan, maka dia tidak akan melakukan itu. Karena itu dia katakan di ayat 12 seperti itu. Memang semuanya boleh, tapi tidak semua berguna untukmu. Tidak semua berguna untuk Tuhan. Memang semua boleh kau lakukan. Tapi jangan kau biarkan apapun dalam hidupmu, bagaimanapun enaknya, bagaimanapun hebatnya, menguasai kehidupanmu. Karena hanya satu Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan kita, karena dialah yang membebaskan kita dari perbudakan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus ingin agar jemaat di Korintus menyadari akan apa yang dia lakukan dan apa yang Tuhan firmankan, agar menyadari bahwa kebebasan yang mereka miliki bukan supaya mereka hidup berdasarkan perasaan mereka sendiri, berdasarkan keinginan mereka sendiri. Rasul Paulus ingin agar jemaat tersebut menyadari bahwa Tuhan yang menganugerahkan kebebasan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kalau mereka mau tetap ada dalam kebebasan, maka mereka harus tetap ada di jalan Tuhan. Ketika orang berada di luar daripada jalan Tuhan, Bapak Ibu, saya katakan kita kembali kepada perbudakan. Baik secara terlihat, mungkin bisa saya katakan ketika orang hidup di luar Tuhan, dia mengembalikan dirinya kepada perbudakan yang tidak terlihat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau itu dikatakan bahwa apapun yang mereka lakukan, haruslah memikirkan bahwa itu adalah yang berguna untuk Tuhan, bahwa itu tidak membuat dia diperhamba olehnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan atau kebebasan, maka itu berkaitan dengan perbudakan, berkaitan dengan keterikatan. Maka dalam firman Tuhan ini, zaman perjanjian lama seperti yang kita ketahui, seorang budak yang ditebus oleh seseorang, maka orang yang menebusnya itulah yang menjadi tuan dalam hidupnya. Sehingga apapun yang dia jalani dalam hidupnya, dia harus beracuan kepada tuannya tersebut. Dalam firman Tuhan ini jelas kita mengetahui bersama, diingatkan kembali bahwa yang menebus kita adalah Tuhan Allah Yesus, dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu dialah Tuhan kita, tidak ada yang lain. Karena itu dikatakan di ayat 15 dan ke-19, di situ terlihat nampak makna yang sama, bahwa tubuh manusia itu bukan miliknya lagi. Dari ayat 15 dan 19, di situ nampak terlihat dengan jelas bahwa di situ yang mau ditekankan adalah, ingatlah, kau itu ditebus daripada dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu tubuhmu bukan milikmu. Karena itu kau tidak bisa mengatakan ini hidupku, ini tubuhku, terserah aku. Tidak bisa. Karena kebebasan yang kita miliki, hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu dialah tuannya. Dialah tuan dalam hidup kita. Tidak bisa manusia semena-mena menjalani hidupnya berdasarkan keinginan dan hasrat pribadinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau mereka melakukan percabulan seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini, setiap dosa lain di ayat 18 yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Artinya di luar dirinya itu dia membunuh, dia mencuri, dia dikatakan berbohong, kemudian dia katakan dan segala macam dosa-dosa itu terjadi di luar dirimu. Tapi kalau kau melakukan percabulan, katanya, itu adalah dosamu terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Karena ketika orang melakukan percabulan, maka dia menjadi satu dengan wanita, maaf kata prostitusi tadi. Maka itu berarti dia menjadi satu dengan tubuh yang kotor. Dia menjadi satu dengan dosa. Dia mengotori tubuh yang bukan miliknya, yang adalah milik Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita menghadapi perkembangan teknologi, yang selalu saya katakan bahwa dunia sudah hanya selebar layar handphone saja, dan begitu banyak kemudahan yang kita peroleh dari perkembangan teknologi ini. Dengan perkembangan teknologi, kita memiliki kebebasan berekspresi yang bukan hanya terbatas dalam sebuah daerah atau negara, tapi sudah mendunia. Sehingga ketika dikatakan berita masuk ke sebuah medsos, maka itu bisa sampai ke dunia, di ujung dunia manapun. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dikatakan topik minggu pada hari ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Mengapa diarahkan kepada sana? Itu hampir mirip dengan seperti yang dikatakan tadi, bahwa bagaimana menguasai perasaan dan keinginannya terhadap kemudahan yang disajikan oleh teknologi. Bagaimana kita mengetahui bahwa masih banyak manusia di dunia ini yang bertindak sesuka hati, yang menyebarkan berita sesuka hati, yang mengeluarkan kata-kata emosi sesuka hati dan meletakkannya di sebuah media sosial yang menyebar sampai ke ujung dunia. Ini adalah sebuah hal yang sangat disayangkan, bahwa
perkembangan teknologi yang dipakai pada saat ini oleh manusia. Banyak sekali manusia yang bahkan orang Kristen tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap perkembangan teknologi. Sehingga banyak orang yang memakai media sosial, salah satu dari perkembangan teknologi, untuk menyebarkan berita-berita hoaks dalam menjatuhkan seseorang. Baik itu pemerintah, walaupun sekarang kalau kita melihat bahwa pemerintah karena melihat bagaimana kebebasan yang kebablasan yang dilakukan oleh masyarakat ini sudah menciptakan undang-undang IT, tapi dalam perjalanan atau sampai pada saat ini masih banyak sekali manusia yang berbicara, menyebarkan berita hoaks sesuka hatinya tanpa memikirkan bagaimana dampaknya kepada orang lain, tanpa memikirkan bagaimana dampaknya kepada Tuhan. Masih banyak orang yang dalam kehidupannya atau memakai teknologi misalnya untuk mengintai atau memata-matai orang lain. Itu ada juga salah satu bentuk perkembangan teknologi. Maka dia mengintai, mematai-matai orang lain. Maaf kata, CCTV itu dipakai, diletakkan di sebuah tempat yang dia tahu, maaf kata, itu adalah daerah pribadi. Lalu kemudian dia rekam, dia ambil, dia sebar. Ini adalah salah satu contoh bagaimana manusia memakai perkembangan teknologi hanya berdasarkan hasratnya saja, tidak memikirkan dampaknya untuk orang lain, tidak memikirkan dampaknya bagi Tuhan. Dan yang paling miris adalah dalam kehidupan saat ini adalah yang paling menyedihkan, bahwa perkembangan teknologi media sosial yang sangat marak dipakai saat ini, yang sangat menyedihkan adalah bagaimana orang Kristen memakai media sosial, memakai perkembangan teknologi ini untuk mempermalukan Allah. Kenapa saya katakan mempermalukan Allah? Begitu banyak beredar video-video pertikaian, video-video perdebatan, video-video konflik dalam gereja yang seharusnya menjadi privasi, yang seharusnya menjadi sebuah rahasia yang aib, yang saya katakan itu aib dari gereja itu, namun dipublikasikan ke tengah-tengah media sosial yang adalah dunia kita saat ini. Bagaimana kita mempermalukan Allah bukan hanya di daerah kita tapi juga di dunia. Perkembangan teknologi hanya mengikuti hasrat. Biar puas aku posting itu. Biar puas aku, biar semua tahu saya posting itu. Tapi pernahkah kita memikirkan bahwa semua yang kita miliki itu bukan punya kita? Tubuh ini bukan punya kita, gereja bukan punya kita. Dimanapun kita berada, pekerjaan kita, keluarga itu bukan punya kita. Oleh karena itu, kalau ini semua adalah anugerah Tuhan, bukankah seharusnya ketika kita melakukan dan bertindak sesuatu, kita memikirkan perasaan Tuhan? Mengapa kita mendukakan Allah yang sudah begitu baiknya membebaskan kita? Mengapa kita tidak pernah memikirkan perasaan Allah yang sudah memberikan sebuah anugerah besar dalam kehidupan kita? Mengapa hanya perasaan kita saja, emosi kita saja yang mau kita puaskan, tapi tidak pernahkah kita berpikir bagaimana membuat atau memuaskan perasaan dan keinginan Tuhan yang membuat saya telah memiliki kebebasan dalam kehidupan saya? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah sebuah hal, perkembangan teknologi ini adalah sebuah hal yang kalau kita tidak mampu untuk mengendalikannya, itu akan menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Sangat disayangkan bahwa perkembangan teknologi kita pakai untuk mempermalukan Tuhan. Ini adalah sebuah buah dari kepintaran, kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tapi kenapa kita pakai justru untuk membuat dia menangis, membuat dia berduka, membuat dia malu melihat para pengikutnya yang seperti itu. Maka seharusnya kita sadari semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jangan ada yang memakainya hanya untuk memikirkan dan memuaskan perasaan dan emosinya masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu hari ini kembali mengingatkan kita, bertindaklah bukan hanya berdasarkan perasaan dan keinginan kita, tapi tinjaulah semua keputusan dalam hidup kita, tinjaulah semua berita yang mau kau sebar, tinjaulah semua perkataan yang mau kau katakan, tinjaulah semua status yang mau kau updatekan. Apakah itu bisa mendukakan hati Allah? Kalau itu bisa membuat mengecewakan hati Allah dan mempermalukan Allah, maka tahan dirimu. Jangan supaya kau puas saja kau
kau share semua berita itu, kau berikan semua berita, masukkan apapun itu, pokoknya biar puas, biar tercapai harapan saya, biar saya punya sesuatu hal yang saya capai itu terjadi, biar saya bisa puas melampiaskan amarah saya. Tapi dalam firman Tuhan ini kembali diingatkan, tubuhmu sendiri bukan milikmu. Oleh karena itu ingatlah, itu adalah bait Roh Kudus. Di dalam dirimu ada Roh Allah, di dalam gereja ada Allah, itu rumah Allah. Kenapa kita harus mempermalukan diri kita sendiri dengan mempublikasikannya di tengah-tengah media dunia? Dalam firman Tuhan ini kembali kita mengingatkannya bahwa kita harus meninjau segala sesuatu dengan memikirkan perasaan Allah. Mulai tahan dirimu. Jangan jadi orang yang mengatakan, ya mungkin orang Batak sering mengatakan, boru buas boru bakara, moru ngapuas suada marah. Maaf, saya katakan bahwa orang Kristen adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Tidak lagi falsafah seperti itu. Kadang orang tidak perlu berbicara ketika marah. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari dirinya hanya untuk menyakiti dan tidak pernah bersifat membuat kedamaian. Ini hanya akan merusak. Jadi ada kalanya kalau kau terlalu marah, terlalu emosi, apapun itu, tinjau dulu bagaimana itu pengaruhnya kepada perasaan Allah. Kalau kira-kira itu mendukakan Allah, mengecewakan Allah, tahan dirimu. Belajar mengendalikan dirimu, bahwa tidak semua hal perlu untuk kau luapkan, tidak semua hal perlu kau publikasikan, karena tidak semua hal berguna. Seperti katakan dalam Rasul Paulus tadi, tidak semua hal berguna. Jangan biarkan dirimu diperhamba oleh teknologi, jangan biarkan dirimu diperhamba oleh media sosial. Kadang banyak orang yang diperhamba oleh media sosial. Contohnya apa? Semua dia publikasikan. Nggak puas dia kalau nggak ada dikasih taunya setiap hari, setiap detik, setiap menit di media sosial itu. Dia sudah diperhamba, baik dia sadar atau tidak. Baik dia sadar atau tidak, dia telah diperhamba, dikuasai oleh media sosial tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini sungguh menarik. Meskipun ada dua sisi yang terlihat seperti berbeda antara percabulan dengan teknologi, namun keduanya menggambarkan bahwa kalau kita tidak mampu menguasai diri, maka percabulan dan teknologi ini tadi adalah dua hal yang sama. Kuncinya adalah pada pengendalian diri kita. Kalau kita tidak mampu menahan apapun yang kita rasakan, maka itu akan menjadi sebuah hal yang mencemari tubuh Allah ini, sebuah hal yang mengotori nama Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada minggu hari ini, seperti Jamita dalam pertanyaan, ketika orang mengedepankan perasaan dan keinginannya, maka Tuhan mengacau balaukan apapun yang menjadi rencana mereka. Jadi kalau kita mau hidup kita diberkati, apapun keputusan dan rencana kita pun bisa berjalan dengan lancar, tinjau semua dengan mengingat perasaan Tuhan. Jangan sampai itu mengotori kemuliaan Allah. Dan ketika Tuhan melihat itu semualah, baru kita bisa memperoleh berkat-Nya. Kita akan memiliki kebebasan seperti yang saya katakan tadi. Kebebasan kita peroleh dari Tuhan. Jadi selama kita ada di dalam Tuhan sajalah kita bisa merdeka dan bebas. Kalau kita keluar daripada itu, kita akan terikat di sana, terikat di sini, diperhamba ini, diperhamba itu. Percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Karena itu biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, apapun yang kita rasakan saat ini, bahkan di tengah wabah ini, kejenuhan, ketidaknyamanan, apapun itu adalah sebuah proses belajar bagaimana kita mengendalikan diri kita, yang selama ini mungkin ketika kita mau sesuatu kita lakukan, ketika kita mau bicara sesuatu kita katakan, ketika kita mau pergi ke sana kita pergi. Tapi dalam wabah ini pun kita ambil hikmah juga adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Ketika kita selama ini pergi ke gereja, kita melakukan sebuah rutinitas, ternyata adalah sebuah rutinitas yang baru. Bagaimana kita mengendalikan diri kita di rumah, tetap dalam suasana kekusukan yang sama seperti di rumah Allah. Jadi tidak ada bedanya. Itu kuncinya adalah penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah kemampuan kita untuk mengendalikan perasaan apapun yang kita miliki dalam diri kita. Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Seperti yang pernah sering orang katakan, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak mampu menguasai diri kita dengan semua keegoan, emosi, apapun rasa itu, maka itu yang akan menghancurkan kita cepat atau lambat. Karena itulah firman Tuhan ingatkan pada minggu hari ini. Hanya perasaan Tuhan saja menjadi dasar atau tolak ukur. Jangan perasaan kita, jangan perasaan kelompok kita, tapi perasaan Tuhanlah
itulah menjadi tolak ukur kita, meninjau semua keputusan kita, meninjau semua perkataan yang mau kita katakan, meninjau semua status yang mau kita buat, meninjau semua berita yang mau kita sebar, meninjau semua video yang mau kita publikasikan, apalagi di media sosial. Jadilah bijak dan jadilah dewasa, karena kita orang Kristen, dan orang Kristen yang dewasa tahu bagaimana menguasai dirinya. Amin, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau menganugerahkan berkat kesehatan dan nafas kehidupan bagi kami, sebagai sebuah kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kembali Tuhan menjalani kehidupan kami. Dan pada hari ini, pada hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur boleh bersama keluarga memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mampu mengendalikan diri kami terhadap perkembangan teknologi yang semakin berkembang Tuhan, sampai pada tahun ini Tuhan, di tahun revolusi industri 4.0 oleh Tuhan. Tuhan yang maha baik dan penuh kasih, Engkau saja Tuhan yang memampukan kami menjalani kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami melalui firman-Mu, Engkau ingatkan Tuhan, kebebasan yang kami miliki sampai pada saat ini adalah karena Engkau Tuhan yang melepaskan kami dari perbudakan dosa. Oleh karena itu Bapa yang baik, Engkau ingatkan kami bahwa kami harus tetap ada di dalam Engkau, bahwa semua yang kami katakan, semua yang kami pikirkan, semua yang kami lakukan, dan semua terutama di dalam perkembangan teknologi ini, semua yang kami sebarkan, baik itu berita, status kata-kata, video, apapun itu, harus Tuhan kami tinjau semuanya dengan memikirkan perasaan-Mu Tuhan, dengan memikirkan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, tubuh kami sendiri pun bukan milik kami. Oleh karena itu Engkau mengingatkan kami untuk menyadarinya Tuhan, bahwa kami tidak boleh memakai hidup kami sesuka hati kami, sesuai perasaan dan keinginan serta emosi kami, tapi kami harus memakainya dengan memikirkan Engkau Tuhan, memikirkan bagaimana memuliakan-Mu, memikirkan bagaimana membuat Engkau bahagia, memikirkan bagaimana memuaskan-Mu Tuhan yang telah memberikan kebebasan bagi kami dengan semua karya dalam kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berkatilah Tuhan semua tenaga para medis yang masih terus berjuang, yang mungkin bahkan jarang pulang oleh karena tugas-tugas yang semakin meningkatnya angka pasien positif ini. Berikan mereka daya tahan tubuh Tuhan, jangan biarkan ada lagi yang terkena penyakit itu Tuhan, agar Tuhan Kau berikan mereka kebijaksanaan, terutama Tuhan penemuan vaksin, Kau tunjukkan jalan Tuhan, agar jangan ada lagi Tuhan yang mengidap pasien ini, pasien yang terkena ini. Dan ketika kami sudah menemukan vaksin, kami boleh Tuhan kembali melakukan kehidupan kami, karena sudah ada obat yang ditemukan untuk mengatasinya. Engkau berkati juga semua pasien yang masih terus dirawat. Berikan semangat Tuhan, agar kesehatan dan kesembuhan boleh menjadi milik mereka. Mereka boleh kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Engkau berkati semua keluarga para medis yang terus-menerus mereka tinggalkan. Berikan kesehatan dan tahan tubuh Tuhan, agar mereka tetap dalam keadaan sehat, agar tidak menjadi bertambah beban pikiran seluruh para medis yang bertugas. Engkau berkati Tuhan semua kami yang Kau berikan kesehatan, berikan kami kebijaksanaan mengendalikan diri kami, mengendalikan perasaan kami, dan tetap mengikuti protokol kesehatan Tuhan, tanpa membuat opini dan prediksi kami masing-masing. Namun kami menjadi orang yang mampu mengendalikan diri dan mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah dan para medis. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, yang masih harus terus beribadah di rumah, terutama jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar. Tuhan, berkati setiap apa yang jemaat-Mu dan majelis jemaat-Mu kerjakan, agar semuanya Tuhan memberikan atau mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Berkati yang sakit, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Di tengah pandemi ini kami bahkan tidak bisa menjenguk Tuhan saudara kami yang sakit oleh karena banyaknya batasan dalam protokol kesehatan. Berkati Tuhan yang sedang mengalami keputusasaan karena masalah dalam hidup. Berikan mereka pengharapan dan semangat untuk terus melanjutkan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau berkati mereka semua, agar kami boleh tetap merasakan sukacita-Mu Tuhan meskipun di tengah wabah ini. Terima kasih Bapa yang baik, segala pengharapan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Ingatlah pesan daripada firman Tuhan yang menyapa kita. Bijaklah memakai media sosial, bijaklah dalam memakai teknologi, dan ingatlah menjaga perasaan dan kehormatan serta kemuliaan Allah kita. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.